wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentunya salam olahraga dan salam sehat. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga Badan Pengelola Masjid Istiqlal pada hari ini mempersembahkan apel salam sehat donatur gathering and coffee morning pegawai BPNI di Masjid Istiqlal Jakarta pada edisi Rabu tanggal 6 Mei 2026 siap dimulai. Siap! Rock! Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Rock! Tegak! Rock! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor karya apel pagi Badan Pengelola Masjid Istiqlal dilanjutkan senam pagi. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Amanat pembina apel. Untuk perhatian, istirahat, ditutup. Rock! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Masjid Istiqlal Jakarta dan seluruh karyawan dan juga tamu-tamu kehormatan kita yang juga hadir dan insya Allah juga nanti akan bergabung bersama kita pada kesempatan yang sangat indah, yang sangat berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari yang segar ini kita akan menyegarkan jiwa, pikiran dan badan kita di depan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkanlah rumah itu menjadi saksi bahwa ada hamba-hamba yang selalu mengabdikan dirinya di rumahnya. Semoga kita semuanya para pengabdi rumah Allah ini insya Allah diberikan jalan keluar untuk mendapatkan kehidupan mudah di muka buminya, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan tempat-tempat VIP-nya nanti di akhirat. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Biasa Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan kembali kedisiplinan adalah ciri utama orang yang beriman. Kebersihan bagian daripada iman. Kalau kita tidak disiplin berarti kita tidak mendapatkan ciri khas orang yang beriman. Apalagi kalau kita tidak care terhadap masalah kebersihan, berarti kita tidak termasuk orang yang mendapatkan separuh dari iman. Kebersihan itu apa yang tidak enak dilihat oleh mata, apa yang tidak enak dicium oleh penciuman, apa yang tidak enak didengarkan oleh pendengaran, maka segala sesuatu yang tidak enak dipandang mata, tidak elok didengar, dan juga tidak enak dicium, tanggung jawab kita, diminta atau tidak diminta, maka kita harus melaksanakan tugas-tugas otomatis kita seperti itu, siapapun diri kita. Saya mohon betul kita bahwa diminta atau tidak diminta apa yang kira-kira merugikan rumah Allah, tugas pokok kita, maka itu adalah tanggung jawab kita. Saya mulai dari keamanan, security, ya. Satu persatu saya melihat
dicopot itu. Di bagian utara itu sudah saya hitung 9 simbol-simbol pagar itu di tiap masjid itu dicopot sehingga jelek kelihatan. Di bagian depan sini semuanya sudah hampir semuanya dicopotin. Maka pertanyaan kita, di manalah tugasnya petugas keamanan security kita? Pagar di sebelah sini sudah berapa blok yang habis. Kemudian juga sudah banyak penghuninya di situ, pada itu kan nggak boleh. Di mana tugas kita? Ya, kita sudah pagar, jangan ada penjual di tempat-tempat yang tidak dibenarkan, tapi juga tidak ada perubahan. Ya. Masih tetap mereka sampai orang-orang yang mau masuk di masjid pun juga susah. Nah, di mana tanggung jawab kita ya sebagai security di sini ini? Saya minta betul, ya masa harta masjid dicongkel pasti bunyi itu ya. Masa itu nggak ada yang lihat, dicongkel semua itu yang menempel-nempel di tiang-tiang pagar itu. Itu pasti memang ada harganya. Ya. Kemudian juga kita lihat rumput-rumput pada gondrong. Kemudian juga ada beberapa tanaman di belakang itu juga sudah mati. Kenapa tidak ada yang merawatnya ya? Jadi saya mohon, mari kita, terutama para pengawas, kita lakukan sesuatu lah. Ya. Kemudian juga di beberapa tempat ya, terutama pada hari Sabtu Minggu ya, kalau kita datang ke sini ini mungkin apa libur atau gimana, banyak sekali sampah yang sering kita lihat, dedaunan. Ada penurunan kualitas kebersihan masjid kita di terakhir-terakhir ini. Apakah itu karena terjadi pengurangan pegawai atau penurunan kualitas penugasan dan seterusnya, atau kontrol kurang? Nah, saya minta supaya nanti habis apel ini kita akan mengintrospeksi diri kita. Apa yang tidak baik dilihat mata banyak sekali. Ya, mari kita lakukan. Ya. Kemudian juga di bagian muka masjid itu, ya, kalau ada tenda-tenda yang jorok, tenda-tenda yang tidak indah dilihat, masa kita lewati, Pak, ini mencong tendanya, ini merusak keindahan Masjid Istiqlal. Ya. Mencong-mencong tenda-tenda kayak gitu, kayak kumuh itu. Itu saya minta itu diintervensi. Kerapian dan keindahan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan tugas kalian. Ya. Itu memang bukan tendanya, tetapi tenda penjual. Tapi kita berhak untuk menegur mereka kalau tenda-tendanya itu kumuh. Suruh bongkar aja kalau mereka tidak mau menaati. Ya. Sampah-sampahnya di belakang tendanya. Itu bagaimana perjanjiannya? Saya minta IGF itu Anda juga ikut bertanggung jawab untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di kawasan tenda-tenda yang tempat-tempat penjualan itu. Ya. Kemudian juga pada saat azan, jangan sampai nanti azan di atas, tetapi teriak-teriak di bawah melayani pembeli. Jadi ini bukan pasar, ini adalah masjid. Coba kita lihat di Mekah, di Madinah. Begitu azan dimulai, kalau perlu ya, jangan ada aktivitas ekonomi di bawah. Salat dulu, tidak ada pelayanan pada waktu salat. Sudah kita takbir di atas, masih teriak-teriak di bawah. Ini pasar apa masjid? Mungkin ada peraturan tambahan bahwa begitu azan dimulai, maka tidak ada penjualan, tidak ada kegiatan-kegiatan kantoran, semua. Justru yang naik ke masjid itu orang luar, pegawai kita itu malah nggak sholat di atas. Ya, jadi mulai hari ini saya minta pada seluruh karyawan Masjid Istiqlal, ya, jangan ada kegiatan pada saat azan sampai selesai. Semuanya wajib untuk sholat di atas, kecuali satpam atau
perempuan yang mungkin berhalangan, yang jangan ditinggalkan semuanya juga nanti. Ya, saya minta itu ditutup, dikunci pintunya, tidak ada tamu, tidak ada siapapun pada saat kita sedang sholat jamaah di atas. Jadi pedagang tutup dagangannya pada saat itu ya, bikin kemah yang bisa dikunci di situ atau jaga tapi tidak menjual. Nah, penjualan dilakukan pada saat selesai sholat. Kemudian juga Satpam minta keliling. Definisi Istiqlal itu sampai pagar luar sana itu. Ya. Nanti kalau tidak dicegat, itu nanti akan penuh dengan orang-orang yang bertempat tinggal di bawah itu. Padahal itu kan sudah makan biaya loh. Itu jutaan yang kita keluarkan ya untuk orang-orang yang bertempat tinggal di bawah area jembatan. Sekarang sudah mulai bukan saja ditempati, tapi pagar-pagar besinya itu dicopotin. Saya nggak habis pikir. Yang sudah berapa blok itu pagar itu besi itu diambil orang, masa nggak ada yang ditemukan. Ya. Kemudian saya minta seperti rumput-rumput di bagian belakang situ itu ada yang memangkas. Kayak gini coba kita lihat. Ini kayak nggak ada pegawainya tuh. Iya, kanan kiri nggak ada yang rapiin. Tapi yang paling parah di belakang sana tuh. Ya. Mohon diperhatikan. Ini pembersihan sungai itu kami ambil alih itu. Maka itu gantian antara DKI dan PU. Dan sekarang PU. Habis itu nanti, kan ini pembersihan sungai itu 2 kali setahun. Nah, jadi kalau PU sendiri nggak sanggup, jadi kita 1 kali DKI, 1 kali PU. Nah, itu kalau kita mau bayar itu mahal. Tapi karena kedekatan kita dengan mereka, mereka melakukan dengan tanpa dibayar. Kalau mau dibayar mahal tuh mas. Maka itu saya minta tanggung jawab kita hanya yang gampang-gampang tolong diperbaiki, dibersihkan. Kemudian juga parkir, kita kadang-kadang macet ya. Jangan diizinkan parkir di tempat yang tidak boleh parkir, akhirnya harus macet karena memang sistem peraturan kita seperti ini. Ya, nanti kita akan evaluasi kalau memang kotor kelihatan dan mengganggu, nanti kita akan adakan peninjauan ulang. Ya. Jangan parkir di tempat yang sudah tahu kita mau lewat terus parkir kendaraannya. Akhirnya kita mau keluar susah. Kemudian juga absensi, saya melihat juga absensi itu dulu pakai sidik jari, tapi saya nggak pernah mendapatkan laporan berapa yang terlambat. Ya, saya minta nanti sekretariat itu yang datang paling terakhir pulang lebih awal itu berkonsekuensi terhadap pengamparaan penggajian. Ya, jadi saya mohon betul ada pendisiplinan. Ya, kita memang punya banyak keterbatasan di Istiqlal, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bekerja secara maksimum. Ya, masih banyak tuh lembaran permohonan untuk menjadi karyawan Istiqlal di meja saya. Apa tenaga macam-macam. Nah, jadi saya kira kalau memang saya minta kepada pengurus, ya ada teman-teman yang nggak bisa diatur, ya mohon maaf saja kita gantikan yang bersemangat, sudah ditolak, datang lagi permohonannya. Sementara ada orang yang dikasih kesempatan tapi tidak pernah betah untuk mengerjakan pekerjaan. Ya. Dan mulai hari ini saya minta ada pendisiplinan ulang, ya semua pihak ya. Jadi pada kegiatan-kegiatan sholat, jangan sampai nanti kita kena sorotan orang. Ya. Pokoknya pada waktu azan jangan ada pelayanan, ya termasuk di belakang situ ya. Ya seperti di Mekah lah, tutup semuanya. Inilah pendisiplinan demi untuk
masjid. Nanti ramai datang ke masjid ini bukan untuk sholat tetapi untuk belanja dan seterusnya. Padahal yang kita inginkan dua-duanya, belanja di sini tapi juga sholat di sini. Nah itu. Terakhir, kita juga berterima kasih kepada banyak sekali partisipasi masyarakat luar untuk ikut membesarkan Istiqlal. Tidak lama lagi kita akan melakukan penyembelihan binatang kurban di sini, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun partisipasi non muslim juga banyak sekali menyerahkan hewan kurbannya kepada kita semuanya. Dan saya juga minta kepada panitianya nanti, yang paling pertama harus diberikan prioritas untuk mendapatkan daging-daging kurban itu adalah karyawan kita sendiri. Ya. Jangan sampai nanti lebih banyak diberikan orang lain daripada karyawan kita sendiri. Karyawannya dikasih 1 kilo, 2 kilo, tapi orang lain dikasih 1 paha dan seterusnya. Nah, saya mohon akan datang prioritas pertama yang mustahik untuk diberikan hewan-hewan kurban, daging-daging kurban itu adalah karyawan kita. Mereka semuanya ini lebih berhak daripada yang lain karena mewakafkan hidupnya di Istiqlal. Kemudian yang kedua, jangan sampai nanti ada pencemaran lingkungan pada saat pelaksanaan penyembelihan. Jadi nanti panitianya bertanggung jawab, jangan sampai nanti ada darah atau kotoran masuk merembes ke selokan atau sungai masjid, itu nanti akan jadi viral. Ya, kemudian juga jangan sampai nanti selesai itu ada menyimpan bau, ya. Maka selesai penyembelihan, maka hari itu juga harus langsung dibersihkan. Jangan menyisakan bau di sekitar tempat penyembelihan itu. Dan saya mohon juga jangan ada isu pada saat pembagian hewan kurban nanti. Ya. Ada yang menjual hewan kurban yang diberi yang daging kurban yang diberikan kepadanya. Itu bukan untuk dijual, tetapi itu untuk dikonsumsi. Nah, yang cacat, ada masjid yang dikasih, tapi malah justru tidak dibagikan kepada jamaahnya, malah dijual, itu di blacklist, jangan pernah dicatat lagi sebagai pelanggan Istiqlal. Nah, itu panitia harus sampai di situ. Kemudian juga, Bapak Ibu sekalian, hewan kurban ini juga, kalau sampai di sini jangan sampai nanti mati atau rusak, itu sehingga niatnya orang lain bermasalah, maka itu makanannya pun juga harus disiapkan walaupun mereka itu akan dipotong. Dan jangan sampai kita juga melakukan sesuatu yang tidak yang bertentangan dengan syariah, misalnya melakukan penggelembungan hewan supaya nanti besar kelihatan, itu urusan mereka tapi bukan urusan dalam pagar Masjid Istiqlal. Jangan ada rekayasa bahwa Istiqlal ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Dan yang paling penting juga adalah distribusinya itu betul-betul tepat sasaran, ya, kepada mereka-mereka yang paling pantas untuk mendapatkan. Jangan karena ada hubungannya dengan panitia atau pengurus, maka itu akan mendapatkan. Boleh dispensasi pengurus, tapi itu bukan untuk pengurusnya. Tapi mungkin ada pesantrennya, atau mungkin ada sekolahnya, ya memang itu adalah mustahik, lebih tepat untuk mereka. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya, rugi kalian menjadi pengurus bekerja di Istiqlal kalau ibadahnya kurang. Saya mohon semua teman-teman kita di sini lebih kencang ibadahnya daripada orang luar. Orang datang dari Bandung, dari Bogor, dari Lampung hanya untuk mendapatkan kehusuan beribadah di Istiqlal. Kita di bawah atapnya Istiqlal malah nggak beribadah, malah jangan-jangan ada yang nggak salat. Itu rugi kita. Jadi manfaat ganda yang kita peroleh di sini, selain kita dapat penghidupan, juga dapat pahala yang besar. Tidak semua orang diundang oleh Allah untuk mengurus rumahnya. Kalian bersyukur diminta untuk bekerja di rumah. Coba membersihkan rumah Tuhan, itu tidak ada bandingannya, teman. Di tempat lain orang mungkin dapat gaji puluhan juta per bulan, tetapi mengurus kemaksiatan, mengurus rumah perjudian, mengurus rumah maksiat, itu
membeli neraka tuh. Tapi kita di sini mungkin gajinya pas-pasan. Tetapi kita ada masjid di sini. Luar biasa. Salat jamaah. Ya. Kemudian juga mendengarkan ceramah-ceramah. Saya mohon betul-betul manfaatkan kesempatan ini untuk memaksimumkan ibadahnya. Ya. Jangan pulang sebelum sholat asar. Nanti kalau sholat asarnya menjelang maghrib itu pasti ketinggalan sholat asarnya. Atur manajemen waktunya. Oh ini tunggu dulu maghrib dulu. Kalau perlu tunggu sampai isya. Nanti kalau sudah sampai ke rumah itu susah itu. Ya. Silahkan. Tamu kita silahkan ke depan. Ya. Maju ke depan. Dan inilah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tenaga-tenaga supporting kita, ya, donatur kita semuanya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Ini sahabat kita dari Syria, ya, dan pengusaha ini juga akan berikan kontribusi kepada kita semuanya, dan insya Allah sebentar lagi jam 7.30, jam 8 akan bergabung bersama kita semuanya. Ini arahan saya pada hari ini. Saya mohon nanti pada Apple akan datang di absen betul. Ini yang harusnya datang tidak sebanyak ini, tidak seperti ini, maksudnya lebih banyak dari ini. Ini bagian daripada tata tertib yang harus kita ikuti, ya. Jadi bagian kepegawaian nanti mohon di absen betul siapa yang tidak ikut apel yang merupakan kewajiban dan juga ikut senam, ya, kecuali kalau ada alasan yang masuk akal, ya, maka itu kita berikan peringatan. Demikian dari saya, dan mari kita bersiap-siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesudah ini, termasuk di sini mungkin juga kita kerja bakti, ya, supaya apa hal yang enggak enak dilihat oleh mata itu kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah ampunan, kasih sayang, afiat, dan maaf untuk mereka para orang tua kami yang telah wafat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi solahuhum wa solahul Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan bagi umat Islam. Amin. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa zuriyatina wa amwalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, perbaikilah untuk kami, para pemimpin kami, jamaah kami, keluarga kami, keturunan kami, harta benda kami, dan apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, ya Allah. Berkahilah kami dalam semua itu di dunia dan akhirat. Allahumma ja'al biladana Indonesia baladan aminan mutmainan raha wa barik lana fi rizkina wa ahlina.
Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, tentram, makmur, dan berkahilah rezeki kami serta penduduk kami. Allahumma hablana al-quwwah wal-izzah wal-qudrah wal-haibah wal-ulum min indik lita'diyati amanatina fi masjid Istiqlal wa iqamati al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Allahumma rfa' darajatina ala sairin nas linadwahum ilaik wa li'ilai kalimatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan, kemuliaan, kemampuan, kewibawaan dari sisi Engkau ya Allah, untuk menunaikan amanah kami di Masjid Istiqlal, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, angkatlah derajat kami di atas manusia lainnya, agar kami dapat menyuruh mereka kepada Engkau ya Allah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Engkau ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah segala maksud tujuan kami dalam kegiatan ini ya Allah. Berkahilah keluarga besar Masjid Istiqlal, mudahkan urusan pihak-pihak yang membantu, memudahkan dan menolong urusan Masjid Istiqlal ya Allah. Limpahkan keberkahan yang bercurah-curah ya Allah kepada mereka ya Allah, dan kepada kami ya Allah. Jaga kami dan jaga mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Yal Aziz, Yal Ghaffar, Yal Mannan, Yal Fattah, Yal Alim, Yal Aliyyul Azim, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pimpinan apel kepada pembina apel bahwa upacara atau apel telah selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Rok! Tegak! Rok! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Istirahat di tempat. Gerak. Selanjutnya persiapan untuk senam sehat beserta bersama karyawan Masjid Istiqlal dan pimpinan beserta tamu undangan, para donatur, catering dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan. Baik semuanya, semangat, salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cik, cik, cik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Rentangkan kedua tangannya. Yuk. Yang belakang lihat depan. Oke, rentangkan kedua tangannya. Atur jarak kanan kiri. Geser. Nah. Tegak, gerak. Baik. Mari sama-sama kita mulai senam pada pagi hari ini. Siap? Lima, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, 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 enam, tujuh, delapan. Siap. 5
Was. 6, 7, Jalan di tempat. 1, 2, Naikin suaranya, Mas. 4, Tepuk. 5, Hei. 6, Hei. 7, Hei. 8, Lagi. 2, 2, 3, Tepuk. 5, 6, 7, 8, Maju mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 langkah. 2, 2, 3, 1 langkah. 5, 6, 7, Ulang lagi, depan. 3, Maju mundur. Maju mundur. 3, 4,
Lagi. Matiin dulu. Play. Ya siap. Mas naikin lagi ya. Naikin mas suaranya. Ya jangan bos. Oke. Atur napasnya. Ulang lagi. Hop, ayo tekan. Hop. Hop, hop. Lagi. Ayo suaranya sama-sama. Hop. Hop. Buat suaranya. Hop. Buat suaranya. Hop. Wah. Ah. Ah. Barbar. Angkat sampai. Cepat. Tekan. Ulang lagi cepat. Angkat. Awas, tekan. Ayo. Lagi.
lagi. Sekali lagi. Dua langkah. Itu Pak, itu Pak. Awas suaranya, atur. Ya suaranya, 1, 2.
Oke, siap semuanya. Lanjut. Oke, naik. Suaranya naikkan. Lanjut. Yang penting happy ya. Yang penting happy. Yuk. Naikin dong. Tangannya di pinggir. Goyang.
hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, panggil teman-teman. Bernyanyi walau bukan dangdut, tapi yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut, tapi yang penting kita bisa. Bernyanyi walau bukan dangdut, tapi yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut, tapi yang penting kita bisa. Pasar kita ada di rumah, malam minggu jadi kelabu. Jangan hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, panggil teman-teman. Bernyanyi walau bukan dangdut, tapi yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut, tapi yang penting kita. Bernyanyi walau bukan dangdut, tapi yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut, tapi yang penting kita bisa. Masih lagi? Lagi? Kok tahu? Bernyanyi walau bukan dangdut, tapi yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa. Ya, pendinginan ya. Wuhu. Karena acaranya padat, kita pendinginan. Ya, masih ada berikutnya. Yuk, kita pendinginan ya, Ibu. Oke. Atur napasnya. كل هذه الأرض Bagus. ماتت Hembuskan في napas. مساحة Ambil napas. لو نعيش بلا سماحة Ambil napas. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كندا
كل هذه الأرض لا تكفي مساحة Tahan di atas. لو نعيش بلا سماحة Kiri. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغم Ambil nafas. التحية Tahan di atas. والسلام Turun perlahan. أنشر وحل الكلام زي نود احترام المحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام Bawah. كل هذه الأرض Turun lagi. لا تكفي مساحة Tahan di bawah. لو نعيش بلا سماحة Dorong kiri. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغم التحية والسلام أنشر وحل الكلام زي نود احترام المحبة وابتسام Ambil nafas. أنشر بين الأنام هذا هو دين Bawah. التحية Lagi والسلام dorong. أنشر وحل الكلام زي نود Ini احترام belakang. المحبة وابتسام Bawah tekan. أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام التحية والسلام أنشر وحل الكلام زي نود احترام المحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام Ambil nafas. Buang 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak yang terhormat. Terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Baik. Bapak Ibu, telah selesai kita senam pada pagi hari ini. Kita lanjut dengan acara berikutnya. Monggo silakan MC. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk seluruh peserta apel dimohon untuk tidak dulu meninggalkan tempat apel. Karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan plakat dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta kepada donatur catering di dalam rangka Ramadan Hijau, Ramadan Bersama. Partisipasinya dan atas dukungannya ternyata Badan Pengelola Masjid Istiqlal akan memberikan sertifikat dan plakat. Untuk tamu undangan, dipersilakan untuk ke depan semuanya. Untuk tamu undangan, dipersilakan. Untuk mendampingi kanan kiri, tolong untuk Bapak Ano mengarah ke sini, Pak. Bapak, sebentar, Pak. Ya. Oke, baik.
Oh iya, teman-teman dari Taman Bermain katanya mau foto bersama dulu bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Yuk, foto dulu sebelum acara atau request dadakan dari BK. Iya, Taman Bermain Masjid Istiqlal Jakarta bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Direktur Madrasah, Kepala Bidang Diklat, Bapak Ano. Teman-teman, ya lihat sini, ya lihat sini. Ibu Deva ikut aja ibu daripada di situ. Pak, yuk, ikut ke sini, lihat ke sini. 1, 2, dadah yuk semuanya. Oke, dadah semuanya. Salimah, Bilkis mana Ikis? Yuk, dadah semuanya. Oh subhanallah. Iya, Ibu Sofi sudah. Oke, thank you Pak Direktur. Terima kasih Kepala Bidang Diklat